Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Umpam Mengajar. Saya Sri Rahayu, dosen program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah media pembelajaran berbasis peta. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Sahabat Ujar, peta secara harfiah berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu map. Map berasal dari bahasa Yunani, mappa yang memiliki arti kain penutup. Sementara ilmu yang mempelajari mengenai peta dikenal kartografi dan orang yang memiliki keahlian pada bidang perpetaan disebut kartograf. Peta sebenarnya sudah digunakan pada masa lampau. Peta Ptolemeus sudah digunakan untuk petunjuk perjalanan pada masanya. Peta sendiri memiliki pengertian sebagai gambaran suatu objek yang disajikan pada medium datar, baik abstrak maupun konkret. Selain itu, peta juga dapat diartikan sebagai gambaran bentuk muka bumi yang diperkecil dengan skala tertentu yang memiliki kondisi bumi yang sebenarnya. Adapun secara umum, fungsi dari peta menurut Sari dan Mias Yavena sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi letak suatu wilayah pada permukaan bumi. Yang kedua, memberikan gambaran fisik maupun non-fisik suatu wilayah, misalnya kepadatan penduduk suatu wilayah, jumlah dan persebaran penduduk, arah mata angin, dan gambaran komoditasnya. Selanjutnya, yang ketiga, memproyeksikan suatu wilayah pada skala tertentu yang dapat diukur ukuran sebenarnya. Selanjutnya yang keempat sebagai alat bantu pengajaran, penelitian lapangan, jelajah alam, petunjuk arah maupun perencanaan pengembangan suatu wilayah. Baiklah sahabat Ujar, kita lanjutkan pembahasan materi media peta ini. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta juga memuat berbagai penampakan baik nyata maupun abstrak. Ketampakan-ketampakan nyata di permukaan bumi, contohnya seperti pegunungan, lembah, sawah, hutan, danau, laut, atau jalan. Nah, sedangkan ketampakan abstrak di muka bumi yaitu lintang bujur, batas wilayah, iklim, cuaca, garis ekuator, dan masih banyak lagi. Atau dengan kata lain, peta merupakan hasil pemotretan dari berbagai peristiwa atau kejadian objek yang dituangkan dalam bentuk gambar, garis, simbol-simbol maupun gambaran dari objek tertentu. Peta dalam pembelajaran pengetahuan sosial berfungsi untuk penyampaian materi agar lebih mudah diterima siswa sehingga dapat membantu kelancaran, efektivitas, dan efisiensi dalam mencapai tujuan materi pembelajaran. Selanjutnya, beberapa ahli telah mengemukakan teorinya mengenai pengertian peta. Antara lain, Erwin Rice adalah seorang kartografer Amerika yang menyatakan bahwa peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas.
dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Selanjutnya ada pengertian peta menurut Bakosurtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, menjadi sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkat pembangunan. Ada juga pengertian peta menurut Aryono Prihandito, ahli kartografi di Indonesia, yang telah menghasilkan banyak sekali peta. Menurutnya, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar dengan sistem proyeksi tertentu. Nah, selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta diartikan sebagai suatu gambaran atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Peta juga menjadi representasi melalui gambar suatu daerah yang menyatakan sifat seperti batas daerah, sifat permukiman, dan denah. Perlu diketahui, peta tidak mungkin menggambarkan semua ketampakan yang ada di bumi. Tentu ada proses seleksi. Nah, hal ini yang digabung, disederhanakan atau mungkin diperbesar untuk ketampakan tertentu yang penting. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi pembuatan peta. Yang pertama, menunjukkan informasi tentang posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, menggambarkan kondisi fisik dan non-fisik suatu daerah, misalnya kepadatan jumlah penduduk, persebaran, dan lain-lain. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak di permukaan bumi. Selanjutnya yang keempat, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Yang kelima, sebagai alat bantu dan penelitian lapangan, operasi militer, perencanaan wilayah, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi fungsinya. Lalu apa tujuan dari pembuatan peta? Tujuannya adalah yang pertama, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi spasial atau keruangan. Yang kedua, membantu suatu pekerjaan, misalnya membuat jalan, saluran irigasi, dan navigasi. Selanjutnya yang ketiga, membantu dalam pembuatan suatu desain wilayah, misalnya perencanaan komplek pemukiman, jalur hijau, dan komplek perniagaan. Yang keempat, membantu analisis data spasial, misalnya menghitung volume debit air dan lain-lain. Intinya dapat diambil kesimpulan bahwa peta adalah ketampakan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar. Di dalam peta ada beberapa komponen penunjang yang dapat memberikan informasi penjelas. Komponennya seperti judul, skala, garis tepi, orientasi, garis astronomis, warna, simbol, legenda, inset, dan lainnya. Peta juga terbagi menjadi beberapa jenis. Peta berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua, yakni peta umum dan peta khusus. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tiga, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Baiklah sahabat ujar, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai komponen peta. Secara umum, komponen yang harus ada pada peta adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada judul peta yang berisikan identitas maupun informasi isi pada peta. Yang kedua, skala. Perbandingan yang dapat digunakan untuk membandingkan ukuran pada peta dengan ukuran yang sebenarnya.
Yang ketiga, inset. Informasi pada peta yang cakupan wilayahnya lebih luas dari wilayah yang digambarkan untuk memperjelas lokasinya. Selanjutnya yang keempat, garis astronomis, yaitu memberikan informasi lokasi sebenarnya wilayah pada peta dalam bentuk grid. Yang kelima, legenda. Keterangan atau simbol-simbol yang digunakan pada peta, hal ini untuk memudahkan pembaca memahami isi peta. Selanjutnya yang keenam, tahun dan nama pembuat peta. Identitas kapan peta dibuat dan identitas siapa yang membuat peta tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, simbol. Keterangan bentuk muka bumi dapat berupa garis putus-putus, titik maupun yang lainnya. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis peta. Berikut jenis-jenis peta. Yang pertama, jenis peta berdasarkan skala. Berdasarkan skalanya, peta dapat dibagi menjadi 3, yaitu peta besar, peta sedang, dan peta kecil. Cara membaca skala peta misalnya 1/10.000 dibaca 1 cm pada peta berukuran 10.000 cm pada ukuran sebenarnya. Peta dengan skala besar berukuran 1/100.000 sampai dengan 1/10.000. Peta dengan skala sedang berukuran 1/100.000 sampai dengan 1 juta. Peta dengan skala kecil berukuran 1/1 juta atau lebih. Selanjutnya, kedua, jenis peta berdasarkan isi. Pertama, ada peta umum, merupakan peta yang memproyeksikan bentuk muka bumi secara umum meliputi wilayah kota, jarak, danau, jalan raya, rel kereta, pegunungan, dan sebagainya. Gambar di samping merupakan contoh peta umum negara Cina yang memuat batas-batas wilayah, jalur kereta, dan sebagainya. Jenis peta yang kedua berdasarkan isinya adalah peta khusus atau peta tematik. Merupakan peta yang dibuat dengan tema-tema khusus seperti untuk penelitian, pengajaran, atau untuk laporan. Peta khusus dapat dijadikan sumber referensi bagi guru sebagai bahan ajar untuk peserta didik mengenai topik tertentu. Peta khusus juga dapat digunakan sebagai laporan mengenai data tertentu, misalnya data penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah. Berikut contoh peta khusus yang memuat data penyebaran COVID-19. Jenis peta selanjutnya adalah peta berdasarkan bentuk. Yang pertama, peta datar, merupakan peta yang memproyeksikan secara datar pada media tertentu, misalnya pada kertas. Bentuk-bentuk muka bumi biasanya digambarkan dengan perbedaan warna wilayah dan dilengkapi dengan simbol titik maupun garis. Yang kedua, peta timbul atau relief, merupakan peta yang diproyeksikan pada bentuk 3 dimensi yang dibuat menyerupai bentuk muka bumi yang sebenarnya. Yang ketiga, peta digital, merupakan peta yang diproyeksikan menggunakan pita magnetik berbantuan program komputer, biasanya untuk ditampilkan pada televisi maupun komputer. Berikut contoh peta digital yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan khusus.
Materi selanjutnya adalah keunggulan dan kelemahan media berbasis peta di dalam pembelajaran. Dalam penerapannya di kelas, media peta memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan media pembelajaran yang lain. Seperti yang pertama, memberikan peserta didik kesempatan untuk memecahkan masalahnya bersama kelompok tanpa melibatkan guru terlalu jauh. Karena media peta menuntut mereka untuk melakukan interpretasi secara mandiri terhadap topik-topik yang harus dipecahkan, menggunakan peta yang telah disiapkan oleh guru. Yang kedua, memberikan informasi yang utuh mengenai bentuk permukaan bumi. Peserta didik disajikan informasi mengenai letak suatu wilayah, batas-batasnya, luas, bahkan arah anginnya dapat dianalisa menggunakan peta. Yang ketiga, apabila peta tersebut disajikan dalam bentuk globe, guru dapat mendemonstrasikan secara nyata bagaimana gerakan rotasi bumi dari barat ke timur dan pergerakannya mengelilingi matahari. Selanjutnya yang keempat, membiasakan peserta didik untuk membangun konsep pada pemikirannya sehingga terbangun karakter kritis pada peserta didik. Selain keunggulan tersebut dalam penggunaannya sebagai media pembelajaran, media peta memiliki beberapa kelebihan lainnya, yaitu yang pertama dapat memberikan informasi tentang permukaan bumi. Yang kedua dapat memberikan pengetahuan relatif dan tetap tentang posisi suatu wilayah. Yang ketiga dapat melengkapi pengetahuan dan informasi tentang arah, jarak, bentuk, dan ukuran suatu wilayah. Selanjutnya yang keempat dapat menambah arti dari suatu bahan deskriptif. Yang kelima, dapat memperlihatkan bentuk bumi yang mendekati kebenarannya. Selanjutnya yang keenam, dapat mendemonstrasikan gerakan rotasi bumi dari barat ke timur dan menunjukkan suatu lokasi walaupun tidak sedetail peta. Terlepas dari itu, media pembelajaran berbasis peta juga memiliki kekurangan apabila diterapkan di kelas, seperti yang pertama, hanya pada umumnya hanya bersifat visual saja, sehingga ketika diterapkan pada materi-materi tertentu akan menyulitkan siswa dalam memahaminya. Yang kedua, ukuran peta yang relatif besar, sulit untuk dibawa ke kelas. Tentunya hal ini juga tidak maksimal jika digunakan pada kelas dengan kelompok besar. Namun untuk saat ini sudah tersedia peta digital yang diakses oleh masing-masing peserta didik. Kekurangan peta yang ketiga adalah karena peta merupakan sebuah konsep, butuh pengetahuan yang lebih bagi peserta didik untuk dapat memahami dan menginterpretasikan makna dari simbol-simbol yang ada pada peta. Selanjutnya, selain kekurangan tersebut, peta juga memiliki kekurangan lainnya jika diterapkan sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama hanya berupa visual saja, yang kedua ukuran gambar kadang tidak sesuai dengan kelompok besar, yang ketiga dapat sangat membingungkan bagi orang yang ingin mengartikannya. Selanjutnya yang keempat hanya dapat digunakan dalam pembahasan-pembahasan yang terbatas saja. Teman-teman, agar lebih memahami materi kita hari ini, bersama teman kelompok, buatlah sebuah media pembelajaran berbasis peta yang dapat Anda gunakan pada salah satu pembelajaran. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, dapat kita tarik kesimpulan,
Peta adalah gambaran suatu objek yang disajikan pada medium datar, baik abstrak maupun konkret. Selain itu, peta juga dapat diartikan sebagai gambaran bentuk muka bumi yang diperkecil dengan skala tertentu yang mengikuti kondisi bumi yang sebenarnya. Peta juga terbagi menjadi beberapa jenis. Peta berdasarkan isinya dibedakan menjadi dua, yakni peta umum dan peta khusus. Berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi tiga, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Kemudian berdasarkan skala peta dibagi menjadi tiga, yaitu peta besar, peta menengah, dan peta kecil. Alhamdulillah, materi pada pertemuan hari ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah mengikuti materi kita hari ini. Saya Sri Rahayu undur diri, tetap semangat belajar. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.